ろ。これでも笑えるか。Merasa kecewa atas ketidakadilan aparat penegak hukum, para wanita penghibur ini mengadakan sayembara dengan hadiah besar untuk siapa saja yang bisa membalas dendam kepada dua pelaku penganiayaan terhadap salah satu teman mereka. Namun siapa sangka, sayembara itu melibatkan seorang samurai mantan Algojo Shogun Tokugawa yang terkenal brutal di masa kejayaannya. Keadaan pun jadi tak terkendali, bahkan berubah mengerikan ketika dia harus berurusan dengan kepala polisi yang juga ternyata musuh bebuyutannya di masa lalu. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, masih bersama saya Adrik Bil Turunan Mandala, inilah alur cerita filmnya. Setelah restorasi Meiji berhasil menggulingkan kepemimpinan Shogun Tokugawa, sisa-sisa tentara Shogun yang selamat dari pemusnahan melarikan diri ke daerah Ezo, wilayah tandus di utara sekitar pemukiman suku Ainu atau sekarang Hokkaido. Beberapa tahun kemudian, di sebuah wilayah boleh dibilang kota Ezo pada saat itu, pria bernama Ichijo Oishi, seorang mantan samurai pemburu tentara Shogun yang kini bekerja untuk pemerintah sebagai pimpinan polisi, berhasil meringkus dua orang pria kakak beradik pembuat onar di sebuah rumah bordil. Setelah sebelumnya, salah satu dari mereka yang bernama Sanosuke menganiaya seorang wanita PSK dengan cara merusak wajahnya, akibat tak terima ditertawakan karena ukuran anunya yang kecil. Pemimpin PSK yang bernama Okaji berharap polisi memberikan hukuman setimpal bagi kedua pria tersebut. Namun setelah bernegosiasi, ternyata pemilik rumah bordil yang mempekerjakan mereka sepakat dengan usulan Oishi apabila pelaku cukup membayar denda dengan 6 ekor kuda dan mereka dibebaskan untuk berkeliaran sebelum disidang. Merasa diperlakukan tidak adil meskipun sama ditunggangi, namun para PSK itu tak mau disamakan dengan kuda. Sadar itu adalah resiko pekerjaan yang menghinakan martabat sendiri, namun kecewa atas putusan polisi demi membalaskan dendam, akhirnya mereka memutuskan untuk patungan, mengadakan sayembara dengan hadiah besar untuk siapa saja yang bisa membunuh kedua berdebah tersebut. Kabar sayembara berhadiah besar itu mulai menyebar dan salah satu dari mereka yang berminat untuk berburu hadiah 1000 yen tersebut adalah pria tua bernama Kingo Baba. Mantan samurai tentara Shogun ini berniat mengajak sahabatnya untuk bekerja sama, yakni pria bernama Jubei Kamata. Sosok duda beranak dua ini adalah teman seperjuangan Kingo di masa lalu. Kini ia menghabiskan sisa hidupnya menjadi petani sambil membesarkan kedua anaknya, setelah ditinggal mati oleh istrinya yang berasal dari suku Ainu. Dari perkataan Kingo lah diketahui bahwa Jubei dulunya adalah seorang pembunuh berdarah dingin di masa kejayaan pemerintahan Shogun. Walaupun dengan alasan sudah bertobat untuk tidak lagi membunuh orang, awalnya Jubei seperti tidak berminat untuk hal itu. Meskipun demikian, Kingo selalu siap menunggunya apabila Jubei berubah pikiran. Sama seperti katana usang miliknya, si duda yang dulu berhasil lolos dari tentara yang memburunya dengan sejumlah luka tembak itu pun merasa sulit untuk membangkitkan lagi kebrutalannya, yang selama ini telah ia kubur dalam-dalam bersama rasa bersalah atas dosa-dosanya di masa lalu. Apalagi dengan kondisinya yang tidak sebugar dahulu. Namun setelah ia pikir-pikir, apalagi mengingat sulitnya menjalani hidup di wilayah tandus seperti itu, kini Jubei menyadari ada benarnya juga apa yang dikatakan Kingo. Selain bisa membalaskan dendam wanita teraniaya, dengan hadiah yang dinilai besar tersebut, bisa jadi kesempatan untuk merubah hidupnya demi masa depan anak-anaknya. Maka keesokan harinya dia berpamitan kepada mertuanya, yakni pria tua yang ternyata adalah kepala suku Ainu, sekalian menitipkan kedua anaknya apabila hal buruk menimpanya.
Dan berangkatlah dia menemui Kingo yang sudah menunggunya. Sementara itu, kedua bedebah pelaku tindakan kekerasan kini bebas berkeliaran, meskipun salah satu di antaranya yang bernama Unosuke beritikat baik, memberikan hadiah, namun tak menyurutkan kebencian para PSK itu. Di hari berikutnya, seorang pria tua bernama Kataoji, yang dari penampilannya sudah bisa ditebak bahwa dia adalah mantan samurai, mendatangi Ezo bersama seorang penulis biografinya. Sebuah harapan bagi para PSK karena diduga Kataoji datang dengan tujuan mengikuti sayembara. Dan benar saja, walaupun sempat menunjukkan aksinya menggunakan pedang hingga mempermalukan seorang samurai yang berselisih dengannya, namun dengan keributan tersebut, ia malah mendapatkan masalah karena otomatis mengundang perhatian polisi. Diketahui polisi menerapkan aturan siapapun tidak diperbolehkan membawa senjata api ataupun pedang ke wilayah tersebut. Tak berkutik ketika menghadapi Oishi, bahkan dibuat babak belur dan hilang lagi harapan PSK. Sementara itu, Jube bersama Kingo dalam perjalanannya sempat direcoki pemuda pemabuk blasteran suku Ainu. Dan disinilah skill menembak Kingo diperlihatkan. Yang meskipun rada rese, namun karena pemuda yang kemudian diketahui bernama Goro itu ternyata berguna juga sebagai penunjuk jalan pintas menuju Ezo. Kemudian dengan segala bualannya tentang pengalaman membunuh, dia diajak bekerja sama mendapatkan hadiah besar tersebut. Namun di tengah perjalanan ketika melewati pemukiman suku Ainu, mereka menyaksikan tindakan semena-mena petugas polisi terhadap orang-orang tak berdosa itu. Tanpa perlawanan, warga suku Ainu mendapatkan perlakuan kasar hanya karena perbuatan mereka membakar sebuah rumah yang padahal menurut Goro itu adalah salah satu ritual adat suku Ainu apabila ada seorang wanita tua yang meninggal di rumahnya. Dan dari penjelasan Goro diketahui bahwa tujuan sebenarnya para polisi itu adalah upaya menghilangkan ritual serta adat istiadat suku tersebut. Di tengah guyuran hujan dan cuaca yang begitu dingin, akhirnya sampai juga mereka di kedai rumah bordil Ezo. Dan meskipun menggigil kedinginan, namun Jube tetap dengan pendiriannya untuk tidak lagi minum sake. Tak sedikit pun tampak kebrutalan dari sosok pria parubaya tersebut. Sesaat kemudian, Kingo yang dari tampangnya saja sudah bisa ditebak bahwa aki-aki berhasrat tinggi itu hendak mencari kehangatan dari wanita PSK di sana. Sementara Goro sudah duluan sambil memastikan kondisi wanita yang dirusak wajahnya tersebut. Sialnya, acara happy-happy mereka tidak sampai tuntas, karena sesaat kemudian Oishi dan anak buahnya datang ke tempat itu. Namun Goro dibuat heran karena Kingo memilih untuk kabur bersamanya, meninggalkan Jube yang selanjutnya diperlakukan kasar oleh kepala polisi itu. Sepertinya Oishi sangat mengenal betul sosok pria yang tampak rapuh itu. Samurai sejati seperti Jube sepertinya tak suka menyombongkan diri karena musuh bebuyutannya sendirilah yakni Oishi yang kemudian mengakui bagaimana kehebatan Jube di masa lalu. Dengan kebrutalannya, dia terkenal setelah melibas habis pasukan kulit putih dan pembantaian klan Satsuma. Akan tetapi sungguh sulit bagi Jube untuk bisa terpancing emosi. Dia tetap merendah tak mau berurusan dengan polisi. Hingga kemudian puncak kebiadaban Oishi diakhiri dengan mengiris pipi Jube menggunakan beling pecahan botol. Dan karena ia pikir pria itu hanyalah sesosok mayat hidup yang tak mungkin melawan,
Akhirnya, Oishi membiarkan Jubei merangkak keluar dari tempat itu. Singkat cerita, dalam keadaan kritis, Jubei berhasil diselamatkan Kingo setelah membawanya ke sebuah gubuk. Bahkan Goro meragukan apabila Jubei akan bertahan hidup lebih lama dengan kondisi seperti itu, namun sepertinya sudah jadi hal biasa bagi Kingo. Diduga sebuah strategi dengan melarikan diri adalah sebuah antisipasi apabila semua tertangkap polisi. Lantas siapa yang akan menyelamatkan mereka apabila hal buruk seperti ini terjadi? Keesokan harinya, keraguan Goro terpatahkan setelah mengetahui bahwa Jubei masih bertahan hidup. Dan disitulah diketahui bahwa selain ahli menembak, ternyata Kingo juga ahli bercocok tanam. Meskipun di wilayah tandus dan di gubuk Reyot, sempat-sempatnya dia melanjutkan transaksi dengan PSK yang sebelumnya tertunda. Singkat cerita, setelah ketiga harinya, Jubei baru tersadar dengan wanita korban penganiayaan di hadapannya. Yang ternyata, wanita bernama Natsume itulah yang merawat Jubei selama ini. Mereka kini bernasib sama dengan bekas luka di wajahnya. Selain membawakan obat-obatan dan makanan, wanita itu juga membawakan katana milik Jubei yang tertinggal di rumah bordil. Mengetahui pekerjaan Jubei adalah pembunuh di masa lalunya, Natsume berharap pria itu akan membalaskan dendamnya, membunuh kedua bedebah tersebut. Apalagi mengingat hadiahnya masih berlaku, bahkan uang mukanya sudah diambil oleh Kingo dan Goro. Keesokan harinya mereka mulai mengintai salah satu pelaku yakni Unosuke yang sedang berkeliaran bersama temannya. Meskipun Kingo berhasil melumpuhkan bedebah itu dan dengan bantuan Goro yang kini merasa pede petentang petenteng mengusir teman-teman si Unosuke. Bertindak sebagai algojo, Jubei mendapatkan kembali kebrutalannya setelah mengeksekusi Unosuke untuk mengakhiri penderitaannya. Namun disinilah terungkap bahwa Kingo menyadari dirinya tak sekejam dahulu, tak kuasa lagi untuk membunuh orang. Bukannya merasa kesal, sebaliknya dia kini merasa bahagia bisa kembali menjadi manusia normal yang memiliki ketakutan untuk membunuh. Ternyata selama ini dia cemburu kepada Jubei yang sudah bisa bertobat duluan. Bahkan kini Kingo memutuskan untuk tidak ikutan, tak berminat lagi untuk sisa hadiah besar itu. Malam harinya, polisi telah mengetahui Unosuke terbunuh dan mereka pun berencana untuk mulai pencarian para pelakunya. Sementara itu, Sanosuke yang marah karena adiknya terbunuh harus kembali ditahan polisi setelah sebelumnya dia mencoba untuk membunuh para PSK. Mengetahui hal itu, Jubei dan Goro keesokan harinya mulai mengintai kantor polisi, menunggu kesempatan untuk menghabisi Sanosuke. Benar saja, ketika bedebah itu berniat ngising di toilet, kali ini giliran Goro untuk beraksi. Keesokan harinya, Okaji dipanggil ke kantor polisi, dimintai keterangan tentang uang hadiah yang ternyata belum diberikan. Dan saat itulah wanita itu menyaksikan mereka telah berhasil meringkus Kingo yang tengah disiksa habis-habisan.
Sementara itu, Goro yang tampak trauma setelah membunuh Sanosuke, dan disinilah terungkap bahwa pengalamannya membunuh selama ini adalah bualan belaka. Sesungguhnya baru pertama kali ini pemuda itu melakukannya. 死ぬほど酔って今は忘れろ。目が覚めたら嫌でも思い出す。 Beberapa saat kemudian, Natsume yang menemui Jubei dan Goro untuk memberikan uang hadiah menyampaikan kabar duka bahwa Kingo telah mati setelah kepala polisi menangkapnya, memaksa Kingo memberitahu tempat tinggal Jubei dan keberadaan suku Ainu. Namun dia tetap bungkam, walaupun Oishi menyiksa aki-aki itu hingga jeritannya terdengar menggema ke seluruh kota. Melihat reaksi Jubei yang tiba-tiba kembali minum sake setelah mendengar kabar mengerikan itu, membuat nyali Goro seketika menciut. Tak tertarik lagi dengan uang hadiah sayembara. Dia anggap mustahil untuk menghadapi para polisi. Walaupun Goro tak mau Jubei mati, namun dia sadar diri tak punya kemampuan untuk membantunya. Sementara Natsume bersama Goro ditugaskan untuk memberikan kalung serta uang hadiah itu kepada anak-anak Jubei, sedangkan si Algojo Shogun yang telah kembali mendapatkan jiwa brutalnya berangkat ke Ezo untuk balas dendam kematian Kingo. Singkat cerita, malam harinya Jubei sampai di Ezo, dan benar saja dengan biadab mereka menjadikan jasad aki-aki malang itu sebagai hiasan di gerbang rumah bordil. Sementara itu Oishi serta anak buahnya yang sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju tempat tinggal Jubei, ternyata orang yang mereka cari datang sendiri. Dan walaupun tak banyak bicara, namun justru disitulah aura mengerikan menyertai setiap langkah si Algojo. Sehingga efek kejut disertai ketakutan itu membuat anak buah Oishi hampir dibuat kencing di celana. Suasana semakin mencekam walaupun bedil yang digunakan Jubei ternyata kehabisan amunisi. Namun, dengan satu kali terjangan dia berhasil melumpuhkan Oishi yang harus dibuat tersungkur setelah katana usang milik Jubei sengaja ia patahkan di perut kepala polisi biadab tersebut. Melihat pemimpinnya terluka parah membuat kepanikan di antara para polisi itu. Meski pertarungan sengit pun terjadi tatkala Jubei dikeroyok oleh anak buah Oishi. Hingga akhirnya kematian Kingo terbalaskan seiring api membakar rumah bordil bersama kebiadaban Oishi. Begitupun sakit hati para wanita PSK terobati, meski tempat kerjanya kini berubah menjadi lautan api. Sementara itu, Natsume memutuskan berhenti dari pekerjaannya, memilih untuk hidup jadi petani, merawat anak-anak Jubei, menunggu dia kembali, dan mari berharap mereka menjadi suami istri. Tamat? Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil, turunan Mandala pamit. Permios.